Mungkin pertama saya hormati Pak Andre. Andre ini sahabat saya, mungkin tidak lupa sama saya. Saya temannya Pak Cipta, Pak Haji Supriyanto sama Pak Edi. Ya, dulu kita sering ketemu sebelum Bapak jadi anggota DPR. So saya sahabatnya Gus Najib. Oke. Terus ya memang di dunia akademisi saya mengampu mata kuliah itu sehingga beliau biasanya diskusi dengan saya. Mungkin saya sebelum kita masuk ke hal yang sifatnya teknis, saya menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aap. Benar, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ya, itu tentang pertambangan. Nah, di sini kita bicara tentang pertambangan ini, hal yang sangat complicated yang sering kita hadapi di lapangan itu adalah masalah perizinan. Tapi masalah perizinan ini kita juga harus lihat secara komprehensif. Jadi hal yang komprehensif itu begini. Perizinan untuk pertambangan itu ada di tangan ESDM ya. Oke, ESDM berarti undang-undangnya masuk di undang-undang pertambangan. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan lingkungan itu ada pada DLH ya. Jadi Kementerian Lingkungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini berbeda. Kebetulan saya juga pernah menjabat pembina Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Limbah B3 Indonesia. Jadi saya memang aktivis di situ dan saya paham betul mulai dari hulu ke hilir bagaimana caranya tata kelola penanganan terhadap limbah. Itu juga sudah parah, apalagi galian ini, pertambangan ini. Karena pertambangan itu ada 4 jenis yang memang harus kita tahu. Pertama, kita mengenal izin itu ada 2, ada IUP dan IUPK. Ya, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Itu dulu. Jadi 2 hal pokok ini yang masuk dicantumkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, tadi Mas Aap menyinggung bahwa di situ sekarang kan tidak ada sanksi, bukan sekedar sanksi administrasi tapi juga sanksi pidana. Nah, itu sudah diatur di pasal 1 itu ada 24 pasal yang memang ada yang dihapus. Kalau di dalam sistem kita mau membuat satu produk undang-undang, ingat itu ada 4 hal yang harus diperhatikan secara silogisme. Itu pertama apa? Pasal itu kenapa dihapus? Pertimbangan psikologisnya, sosiologisnya apa, filosofisnya apa, yuridisnya apa. Nah, terus kenapa pasal itu menyisip pasal? Ada penyisipan pasal. Terus ada lagi menghapus pasal, hapus, menyisip, menambah, merubah. Itu 3 kriteria ini harus dimasukkan. Ternyata saya baca berulang kali, saya teliti, pemerintah melakukan ini dengan satu asumsi bahwa untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Oke, dan di pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI 1945 itu memang sudah diatur secara spesifik di situ. Tapi yang jadi persoalan mendasar itu di tataran implementasi. Sehingga implementasi ini di Pasuruan ini saya masih lihat ada ketidaktertiban, terutama di dinas perizinan. Nah, itu persoalannya muncul dari mana? Karena breakdown turun dari undang-undang itu, ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu belum diatur PP-nya, sehingga masih memakai PP tahun 2010. Di situlah rancunya pemerintah untuk melakukan tindakan tegas. Tapi kalau tindakan itu apa? Bisa diberikan turun di peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Itu bisa turun di sana. Nah, penegak hukum masuknya di mana? Kalau APH itu aparat penegak hukum masuknya di tindak pidana pertambangan. Jadi mulai dari IUP-nya, diperiksa IUP-nya, apakah sudah uji kelayakannya sudah terpenuhi. Yang kedua, izin lokasinya, lokasi titik koordinatnya di tempat A, jangan dia eksplorasi di tempat B. Itu sudah salah. Begitu. Terus bahkan eksplorasinya itu dibatasi, misalnya taruhlah hanya 5 hektar, dia gali sampai 7 hektar.
Lah dua yang lebih ini kemana? Itu izinnya kan tidak ada di izin. Nah ini banyak yang dilakukan olehnya, dan kebetulan saya juga seorang penasihat hukum media di Penarakat News, sehingga saya selalu memberikan edukasi kepada wartawan saya. Kalau you turun, pertama yang you periksa itu adalah izinnya dulu, telusuri izinnya. Setelah sudah menemukan izinnya, mulai telusuri titik koordinat dia gali di mana, dia eksplorasi di mana. Kalau misalnya taruhlah titik koordinat itu 5 hektar, tuh dia gali sampai 7 hektar, pertanyaan 2 hektar ini itu masuk nggak di dalam izin, kan itu? Kelayakan izin. Kalau tidak ada berarti sudah itu dia sudah lakukan ilegal. Nah persoalan yang jadi dasar itu setelah dia sudah melakukan penggalian yang begitu rusak, apa yang terjadi? Dia tidak melakukan namanya reklamasi atau recovery. Sehingga apa yang terjadi? Lubang itu kan menganga dan ada anak kecil kan di situ tergenang air. Ada anak kecil bermain di situ dan akhirnya tenggelam di situ dan meninggal. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya anak kecil di dalam kolam pertambangan itu? Pemilik usaha itu. Nah pertanyaannya, kalau pemilik usahanya tidak punya izin yang sah, itu pidananya 2 kali double. Nah kalau saya dimintai jadi saksi ahli, saya mengatakan pidana pertambangannya izinnya misalnya taruhlah legal, tapi dia galinya di tempat yang lebih dari titik koordinat sehingga anak itu tenggelam di tempat yang bukan titik koordinat. Loh, itu pelanggaran pidana yang kedua. Jadi kalau dalam pidana itu ada namanya konkursus, ada idealis, ada realis, ada summon law dan sebagainya. Artinya begini, perbuatan itu mengakibatkan begitu tenggelamnya orang, terus ditelusuri ternyata dia titik koordinatnya keluar daripada daripada izin. Itu sudah pidana, dia sudah masuk ke pelanggaran izin. Nah itu juga sudah termasuk perbuatan pidana. Habis itu pidana umumnya apa? Dia lalai sehingga ada kelalaian sehingga dia tidak merecovery hasil tambang itu dan akhirnya mengakibatkan orang tenggelam di situ dan meninggal. Begitu. Ini juga sudah masuk perbuatan pidana, itu sudah masuk KUHP, kelalaian. Jadi di dalam pidana itu hanya ada dolus, ada culpa. Kealpaan, kelalaian itu ada yang disengaja, ada yang tidak dengan sengaja. Tidak dengan kesengajaan. Jadi artinya begini. Kalau kita bicara ini, coba Mas, next saya kepingin kasih tahu aja pengertiannya izin. Jadi kalau kita masuk di izin, kita masuk definisi izin ya.